In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Setelah tidak berhasil menemukan tempat kediaman untuk menyusun naskah proklamasi, Sayuti Melik kembali menemui Ahmad Suparjo dan yang lainnya. Mereka berunding lalu teringat akan seorang teman karib Ahmad Suparjo yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ia adalah Laksamana Maeda. Ya, ada apa? Apakah ada Tuan Laksamana Maeda? Tuan ada di dalam, silakan masuk. Permisi Tuan, Anda memiliki tamu. Silakan duduk. Silakan duduk. Maaf jika kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerangnya Jepang terhadap sekutu itu. Dari mana tuan-tuan ini mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda, yang pemuda tersebut mendengar berita tersebut dari salah satu radio luar negeri. Memang benar adanya berita tersebut, tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang begini Tuan, yang kami bingungkan, pemuda terus-menerus mendesak agar kami segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu merupakan gagasan yang bagus, karena mengingat ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Ya, saya menyetujuinya. Begini, kalau Maeda mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Boleh? Memang iya, untuk apa? Kami telah sepakat, sekiranya berita tersebut benar, maka kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mungkin rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi, apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Jadi persiapan apa yang akan kita lakukan? Rencananya kami akan membuat teks naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo kita buat naskahnya bersama-sama di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu percuma, kan? Kemudian pada pukul 9:30 malam, Sukarno dan Hatta berangkat ke rumah Mayor Jenderal Nishimura disertai Maeda. Silakan masuk. Silakan duduk. Kami memutuskan rapat pagi tadi yang sempat tertunda mengenai persiapan pembuatan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah lain keadaannya. Mulai jam 1 siang tadi, kami tidak dapat lagi mengubah status quo. Dari mulai tengah siang tadi, tentara Jepang di Jawa tidak dapat bergerak lagi. Mereka sudah dibatasi. Jepang telah mengakui kemerdekaan kita melalui perantaraan Jenderal Terauchi, dan pelaksanaannya telah dikirim pada PPKI pada pukul 12 malam. Lalu akan digelar rapat di rumah Laksamana Maeda. Apabila rapat itu berlangsung tadi pagi, akan dibantu. Tetapi kami pada tengah hari harus tunduk kepada pemerintah sekutu dan tiap perubahan status quo tidak diperbolehkan. Jadi sekarang terpaksa rapat PPKI kami larang. Perundingan dengan Nishimura menemui jalan buntu. Akhirnya, Sukarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. Sukarni Sayuti Melik menyaksikan Sukarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Suparjo membahas perumusan naskah proklamasi. Rasanya terlalu banyak orang jika kita mengerjakan naskah ini bersama. Bagaimana kalau Anda, saya, Muhammad Hatta, Muhammad Suparjo mengerjakan naskah ini bersama-sama? Benar, memang mereka lah yang harus menuju ruang makan. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka di sini menunggu kita. Ayo Sukarno.
Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Suparjo, dan Laksamana Maeda bersama pergi ke ruang makan untuk menyusun naskah proklamasi. Setibanya di ruang makan, Biarkan saya mencatat. Baiklah, jika itu mau dulu. Lalu bagaimana dengan kalimat pertama? Sepertinya kata proklamasi itu cocok untuk kata. Lalu untuk isinya apa? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir dahulu. Ya, saya tahu. Bagaimana jika begini? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus karena naskah ini menyatakan kemerdekaan negara Indonesia. Ya, bagus. Semua sudah selesai. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka menyetujui naskah ini atau tidak? Ya sudah, ayo kita menghampiri para pemuda. setelah menyusun, ketiga tokoh itu menuju serambi depan untuk menemui para hadirin yang ada. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Lalu, Bagaimana dia naskahnya? membacakan Sudah selesai, hasil Bu? rumusan Sudah, teks akan saya proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945. Wakil bangsa Indonesia. Apakah ada yang ingin menambahkan? Ada kata-kata sedikit yang janggal dan perlu diberi perubahan sedikit. Apa yang harus diubah? Dalam konsep yang saudara sampaikan, terdapat beberapa kejanggalan. Menurut saya, kata tempo seharusnya diganti menjadi kata tempo. Baik, saya terima. Lalu, Begitu pula dalam penulisan Jakarta 170845. Sepertinya akan menjadi lebih jelas apabila diubah menjadi Jakarta bulan 8 tahun 45. Ide yang bagus. Apa ada lagi? Satu lagi, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia. Menurut saya sebaiknya diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Maaf, apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Dengan senang hati saya bisa, Bu. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian setelah selesai, naskah itu diberikan kepada Soekarno. Ini, Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini? Baik, terima kasih. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah semua yang kita ada di sini? Ya, saya setuju. Agar mengacu fakta Declaration of Independence. Tidak, saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta lah yang menandatangani teks proklamasi tersebut atas nama bangsa Indonesia. Saya tidak setuju. Menurut saya, kami dari Golongan Pemuda lah yang berhak untuk menandatangani naskah ini, karena kamilah perwakilan negara. Sedangkan PPKI hanya wakil Jepang. Saya tidak setuju. Saya lebih setuju bila Bung Hatta dan Bung Karno yang menandatangani. Baiklah, naskah sudah selesai. Sekarang yang harus kita pikirkan, di mana naskah itu dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat untuk membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena jika kita melaksanakannya di lapangan Ikada, pasti akan timbul bentrok dengan tentara Jepang. Ya, bagaimana jika Sultan Syahrir pergi ke lapangan untuk mengetahui apakah aman atau tidak? Sultan Syahrir pun tiba di lapangan Ikada. Bagaimana? Amankah? Betul, dan saat ini dapat kita katakan aman karena masyarakat Indonesia akan gawat sekali. Ada apa? Karena tentara Jepang sudah bersiap di lapangan Ikada. Saya khawatir akan terjadinya pertumpahan darah apabila kita tetap melaksanakan proklamasi di sana. Mungkin lebih aman jika proklamasi diganti lokasi saja, Bu. Maksud saya, lebih baik proklamasi dilaksanakan di rumah Anda saja. Bagaimana? Saya setuju dengan saran Tuan Subarjo. Kalian bagaimana? Setuju! Saya setuju. Bagaimana Tuan Kiai? Saya setuju. Baik, hubungi semuanya dan beritahu bahwa lokasi proklamasi berpindah di depan rumah saya. Baiklah. Ya sudah, naskah sudah selesai dibuat. Sekarang marilah kita pulang ke rumah masing-masing. Lihat, kalian betul lah.
Besok paginya kita berkumpul di rumah si Pan. Ya, kami semua sudah lelah. Baiknya kami pulang saja. Sebelumnya kami terima kasih atas izin Tuhan. Ya, tidak apa-apa Tuan. Ya sudah Tuan, kami pamit terlebih dahulu. Akhirnya dini harinya, tanggal 17 semua pulang ke rumah masing-masing.